Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah banyak memberikan kita kenikmatan baik secara lahiriah maupun batiniah. Maka kita harus selalu bersyukur kepadanya. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu nanti kita tunggu syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin. Kemudian langsung saja terima kasih kepada teman-temanku dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Insya Allah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kali ini kita akan membedah atau mengupas ya tentang materi anjak piutang factoring. Nah, di sini ada banyak mekanisme atau sistem-sistem yang perlu kita semua ketahui, karena maju mundurnya sebuah perusahaan itu tergantung pada sistemnya. Nah, dalam konteks ini, ketika sistem ada, kemudian aturan-aturan ada, namun di situ tidak berjalan, maka yang terjadi adalah sebuah kemunduran. Alangkah baiknya kita langsung saja dalam materi di anjak piutang factoring ini. Yang pertama adalah pengertian anjak piutang factoring. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua, guna dari anjak piutang di sini adalah suatu perusahaan dari transaksi dalam negeri, ya. Kami ulangi, guna suatu perusahaan dari transaksi dalam negeri atau luar negeri secara umumnya adalah mengganti alih kredit macet dengan cara menyelesaikan kredit macet. Nah, ini penting sekali. Dalam materi pergaulan ini, di pengertian ataupun anjak piutang, selain dari transaksi dalam negeri, juga bisa digunakan di luar negeri. Misalkan di situ ada di aset-aset ya di luar negeri, entah itu asetnya tambang emas, batu bara, dan lain sebagainya, seperti yang ada di Papua ya. Nah, itu bisa masuk kaitannya dengan anjak piutang. Kemudian yang poin ketiga adalah secara legal hukumnya. Nah, tentang anjak piutang di sini dalam Menteri Keuangan nomor 172 /KMK 6/2002 dijelaskan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Ini sudah saya jelaskan tadi kaitannya dengan perdagangan luar negeri ya, jual beli saham, kurs rupiah, bursa efek. Nah, ini bisa masuk kaitannya dengan anjak piutang
yang secara resmi telah dilegalkan oleh Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan misalkan ya Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ya. Nah, di situ mereka bekerja sama dengan luar negeri dengan sistem anjak piutang. Secara hukumnya ada. Kemudian baik tentu dalam kaitan di sini adalah Perdata pasal 1774 garis miring Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Lanjut. Kemudian dalam laba anjak piutang. Nah, ini kalau laba berarti membahas tentang untung ya. Laba anjak piutang menurunkan biaya produksi, memberikan fasilitas pembayaran di muka, meningkatkan daya saing perusahaan klien. Jadi di sini fungsi anjak piutang adalah untuk meningkatkan ya kaitannya daya saing. Yang Anda ketahui persaingan perusahaan A, B, C, D itu banyak sekali ya. Salah satu sistem atau cara agar ya perusahaan itu lebih meningkat, perusahaan itu besar, tentu harus ada kaitannya dengan anjak piutang. Kemudian meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba, menghindari kerugian karena kredit macet, dan mempercepat proses ekonomi. Bahwasanya dalam perusahaan itu yang perlu dibahas, yang perlu diperhatikan adalah kerugian. Bagaimanapun perusahaan itu ingin meningkat, ingin besar, berkembang ya, harus bisa minimalisir kerugian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar menghindari kredit-kredit macet seperti itu. Nah, kaitannya proses ekonomi ya, kaitan perdagangan pasti membahas tentang ekonomi, bahwasanya harus lancar ya tentunya. Jadi dengan adanya anjak piutang di sini diharapkan perusahaan bisa memperoleh untung yang sangat fantastis atau boleh dikatakan sangat besar. Nah, misalkan ya, kalau modalnya itu 10 miliar, kemudian untungnya per bulan itu hanya 1 juta. Nah, ini juga tidak stabil, juga tidak seimbang ya dengan modal. Namun lagi-lagi di anjak piutang di sini bisa menjembatani untung yang sangat fantastis yang lebih besar. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya adalah di poin kelima, jenis fasilitas anjak piutang. Jenisnya apa kira-kira anjak piutang kok dinamakan anjak piutang? Nah, ini banyak sekali. Misalkan kalau Anda beli di supermarket atau mall ya, di situ jenis baju atau celana itu ada ukurannya, entah itu ukurannya SL, L, M dan sebagainya. Tapi dalam anjak piutang di sini adalah pertama pemberitahuan disclosed ya. Undisclosed di sini adalah penanggungan risiko atau wage recourse pertama. Kemudian yang kedua adalah without recourse berdasarkan pelayanan pelanggan full service factoring, resource factoring, bill factoring, maturity factoring, advance payment berdasarkan wilayah domestic factoring, international factoring. Maksudnya di sini adalah semua yang ada sistem di sini adalah sistem anjak piutang kaitannya dalam perjanjian asuransi. Nah, maka tentu di sini di